beredar sebuah video di mana kelompok FPI kembali berulah dengan menyegel salah satu minimarket yang ada di Ciamis. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Saya pasrahkan, kami serahkan kepada pihak daripada guru-guru kita untuk silakan bernegosiasi dengan pihak-pihak Alfamart dan pengelola atas layaknya dan baiknya itu harus seperti apa. Allahu Akbar. Allah harus disegel, kita segel di Madiwi Syarih hari ini. Allahumma sholli ala. Udah pesan taksi di sini aja. Wa ashghili zalimin. Allahumma sholli ala wa ashghili dari tuntutan MUI tadi, sebelum ada irtikat baik dari pihak Alfamart terutama pengelola ataupun karyawan, dan ada mediasi-mediasi lainnya termasuk mencabut daripada laporan kepada Polres Ciamis untuk guru-guru kita, sebelum ada irtikat baik maka lebih layak dan lebih baik tutup Alfamart Raja Desa. Betul? Kita tunggu dulu aja. Siap, sabar semuanya, sabar. Kita setuju ke anarkis, setuju? Siap aksi damai, siap? Siap tunjukkan akhlak yang baik, siap? Takbir. Tidak akan ada api, tidak akan ada asap kalau tidak ada apa. Bagi yang mungkin sebagian mempertanyakan kenapa sih sampai sebegitunya, tadi sudah dijelaskan. Kalau sekiranya ada i'tikad baik, permohonan maaf atau dicabut yang namanya tuntutan dan pelaporannya, kita akan ada aksi seperti ini. Betul? Dan juga tetap kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, jauhilah produk-produk Israel. Kita bentuk sebagai peduli kita terhadap saudara kita, tokoh-tokoh yang lain juga. Ini masalahnya mungkin ada sebagian yang bertanya, mungkin di tempat yang lain juga masih banyak. Betul, di tempat yang lain juga masih banyak, tapi berupaya, kita berupaya, masih ada produk-produk yang mesti dipilih oleh kita, dan itu halal, dan itu tidak yang namanya mendukung Israel. Betul. Masalah Alfamart bukan sebatas untuk itu, tetapi tidak responnya, dan justru ada dolimnya, ada yang namanya fitnahnya terhadap guru kita. Tutup Alfamart, tutup Alfamart. Lebih kompak. Hadir. Ganti yelnya, ganti segel. Takbir! Allahu Akbar! Di sisi lain Alfamart ditutup, kita senang juga, betul? Tetapi ada mirisnya, berarti belum ada i'tikad baik, betul? Masih melanjutkan pelaporan, betul? Tetapi harapan mudah-mudahan sebagaimana yang kita harapkan, islah, damai, tidak ada hal apapun. Guru kita sudah ada di sana, alhamdulillah. Ada acungan jempol, berarti ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tindak lanjutnya adalah sebuah kemaslahatan untuk semuanya, untuk warga masyarakat, untuk para kiai, untuk para santri, dan seluruh para pedagang-pedagang semuanya. Dan tapi tetap kita menyuarakan, kita tetap harus jauhi produk yang anti Palestina atau afiliasi Israel. Betul?
Siap semuanya, siap? Ya itu ya teman-teman, pasti kalian juga yang lihatnya dongkol ya, miris dengan umat Islam seperti itu, dan masyarakat kemudian diprovokasi teman-teman untuk ikut serta ya dalam melakukan tindakan anarkis. Bingung nih sama pemerintah, mereka kok masih bisa berkeliaran bebas itu ya, padahal kan udah dilarang ya. Dia bukan aparat keamanan, bukan siapa-siapa, kok bisa gitu menyegel usaha orang gitu. Apalagi kita lihat di situ juga yang kerja kan masyarakat Indonesia juga, bukan siapa-siapa, saudara-saudara kita. Ya Allah, jadi kronologinya gini teman-teman. Nih saya dapatin di kolom komentar postingan tersebut ya kemarin. Salah satu kiai dan MUI Kecamatan Raja Desa dilaporkan ke Polres Ciamis oleh oknum Alfamart pas aksi bela Palestina di tanggal 20 Mei. Oke. Nah kemudian ditanya nih, ada nanya, kalau emang nggak melakukan atau ngambil barang kenapa harus takut sampai bawa rombongan demo, sampai pesannya mengintimidasi pihak Alfamart. Iya, katanya mah pihak Alfanya nggak ada itikat baik buat minta maaf, mungkin terpaksa minta ditutup. Ya kalau emang ngerasa nggak salah kenapa harus takut dilaporkan? Nah ada lagi yang boleh selalu nyimak nggak, itu demo kan mengintimidasi pihak Alfa supaya mencabut laporan ke Polres Ciamis. Artinya ada ketakutan sampai sebegitunya. Kan Alfamart ada CCTV, ngapain takut? Kalau emang ngambil berarti yang salah oknum rombongan demo aksi itu. Mereka di Alfamart nggak mungkin melaporkan kalau nggak ada bukti. Ya iya, buat apaan? Iseng-iseng apa namanya, ngelaporin orang ya kan? Kenapa harus Alfanya teh? Harusnya si oknumnya yang dikasih paham. Iya, masuk akal, harusnya orang yang melaporkan ya kan, jangan Alfamartnya. Mohon teh leres janten karunya ke karyawan pami kitu mah. Iya teh bener, kesian kan ke karyawan yang lain yang kerja kalau kayak gitu mah gitu. Kalau memang nggak ngambil dilaporin, harusnya lapor balik. Ini mah malah bawa rombongan, berarti beneran ngambil, tanda tanya. Nah itu kronologinya teman-teman ya. Jadi ada seorang kiai yang kemudian dilaporkan karena menurut yang melaporkan itu mengambil barang. Nah, akhirnya kelompok FPI ini nggak terima, minta pihak pelapor itu untuk mencabut laporan tersebut. Nah karena memang masih proses pelaporan, akhirnya dianggap nggak punya etikat untuk mencabut laporan, akhirnya demo. Ini kan siasat-siasat yang memang sudah sangat dihafal oleh orang Indonesia saat ini ya, dimana dengan jargon mereka itu kriminalisasi ulama. Jadi ulama itu ya, ulama bagi mereka itu nggak boleh teman-teman kesandung kasus, nggak boleh salah walaupun terbukti salah. Ini kan terjadi ketika Rizik Syihab, begitu ada kasus chat kan, apa dibilang? Kriminalisasi ulama, padahal ulama yang kriminal. Ya gue bukan berarti membela bukan nggak membela kiai, ustadz atau ulama, enggak. Kita hidup di negara hukum gitu. Jadi nggak ada kemudian yang eksklusif, yang salah ya salah, yang benar ya benar, kan seperti itu. Nah ini mereka enggak, dan cara begini ya, demo ya bahkan dulu mau persekusi, adalah cara mereka agar kemudian masyarakat itu nggak ada yang berani mengkritik kan begitu.
memberikan shock terapi dengan cara seperti ini. Dan itu terbukti teman-teman bertahun-tahun. Maka alhamdulillah pas begitu polemik nasab ini nggak terlalu, kan begitu. Jadi bagi mereka itu, kalau misalnya benar ada misalnya dikenal dengan tokoh agama melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, maka bagi mereka itu nggak boleh diproses, nggak boleh dipenjarakan, karena itu namanya kriminalisasi ulama. Padahal logikanya kebalik, itu adalah ulama yang kriminal, makanya ditangkap. Lawang negara kita kan negara hukum, kan seperti itu. Dan ini pola-pola seperti ini mereka terapkan. Cara mengintimidasinya dengan demo, ya kan, provokasi umat Islam yang lain, masyarakat yang lain untuk ikut serta, sehingga nggak sedikit juga orang yang bungkam terima saja. Padahal ya teman-teman, waktu bulan puasa kemarin gue share itu di daerah Bogor, ketika Habib ngadain acara, ya kan, malam nuzulul Quran itu, tempatnya nggak muat, numpang sholat di Alfamart loh, ya kan, dia numpang sholat di Alfamart gitu. Ya maksudnya saya sepakat tadi dengan logika salah satu yang komentar, kalau yang salah memang atau yang mungkin bersangkutan orang yang melaporkan, ya udah yang laporin aja, jangan bawa-bawa Alfamartnya gitu kan, karena di situ ada orang yang lagi bekerja. Ya intinya ini tindakan sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Seharusnya pemerintah ini tegas, ya. Ormas-ormas yang dilarang harusnya nggak boleh kemudian menggunakan atributnya seperti itu dengan bebas. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Deddy Mulyadi, ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang beliau juga sebenarnya sedang bersih-bersih dengan ormas yang bergaya preman, ya teman-teman. Ini harus didengar Kang Deddy sebenarnya, biar nggak terjadi lagi. Ya, kita juga sebagai umat Islam, gue pribadi malu ngelihatnya kayak gitu. Ini kan judulnya sebenarnya temanya boykot produk, ya kan, boykot produk. Nah ini lagi-lagi nanti ya seperti itu teman-teman. Ini mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.